pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Notaris Sanen. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 29 Engkadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, untuk melengkapi persyaratan PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, tahun 2020, angkatan keempat kelas D, dengan NIM F43012011480. Sekian perkenalan singkat dari saya, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, jadi hari ini kita ketemu di kelas ini untuk belajar bersama. Kabarnya luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan cara rajin-rajin mencuci tangan. Setelah itu kita menjaga jarak, yaitu kita tetapkan. Jadi pembelajaran sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Yang lainnya ambil sikap berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita berdiri. Sudah. Oke, silakan duduk. Anak-anak, Ibu mau absen dulu. Ketua kelasnya siapa yang tidak masuk? Jeki, Vicky, Richard, Richard, Sandy, ya, Kevin. ya. Jadi ada beberapa teman kita yang tidak masuk ya, di absen ya. Dia kemana? Kamu, Ya. Charles,
PPK dulu, berdiri. Tabuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum Ibu memasuki pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Kalian yang di sini siapa yang memelihara hewan? Ya, kalau Rido melihara apa Rido? Hah? Kucing, Nanda? Kucing juga kamu? Babi. Siapa lagi? Kamu pelihara apa? Anjing. Jadi kita mengenal hewan, mau yang kita pelihara ataupun mau yang hidup di luar dari kita yang pelihara. Contohnya seperti apa? Kupu-kupu, yang belalang, kodok. Ya, itu yang kita tidak pelihara. Masing-masing mereka berkembang biak. Cara-cara berkembang biakannya berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Ya, materi pokok kita pada pagi hari ini yaitu daur hidup hewan. Pembelajaran yang kelima. Nanti kita akan tahu apa sih itu daur hidup hewan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah dengan mencermati dan pengetahuan tentang daur hidup hewan yang kita yakin pada salah itu peserta didik mampu menemukan informasi penting dan membuat membuat. peta pikiran tentang pokok pikiran bacaan tersebut. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui tayangan video yang ditampilkan melalui PowerPoint. ya peserta didik Membedakan daur hidup hewan yang berbeda-beda ya. membuat diagram daur hidup hewan dengan benar atau sesuai gambar. Ya, yang ketiga melalui penjelasan guru dan tayangan video peserta didik mampu membedakan tangga nada mayor dan minor dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati teks lagu, buku yang lucu, peserta didik mampu menyanyikan lagu dengan tangga nada yang baik dan benar. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan membagikan pretest dulu ya. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah ya anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang pretestnya boleh dikumpulkan. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita. Kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Caranya nanti kita membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri 3 sampai 4 orang. Nanti di dalam kelompok kita mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi ketuanya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang untuk memasuki materi kita, buku alat tulisnya disiapkan. Anak-anak, tolong diperhatikan ke depan. Kita sudah membentuk kelompok.
akan menjelaskan yaitu tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Kita perhatikan sama-sama. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup hewan. Terus hewan yang mengalami perubahan bentuk pada hidup tumbuh berkembangnya disebut dengan metamorfosis. mengalami metamorfosis. Terus berdasarkan Perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk. Sekarang contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa itu? Katak itu jadi dari telur berkembang biak menjadi berudu, terus jadi berudu 2 kaki, terus berudu 4 kaki, berudu muda dan berudu dewasa itu disebut salah satu contoh metamorfosis sempurna, bentuknya berubah-ubah. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu awalnya menjadi telur, ular, kepompong dan kupu-kupu muda dewasa. Contoh lagi metamorfosis sempurna adalah lalat ini dari telur, habis telur beratur, pupa dan lalat dewasa. Contoh metamorfosis sempurna yang berikutnya yaitu nyamuk itu dari telur, apalagi jentik-jentik, pupa, nyamuk dewasa. Itu tadi adalah contoh apa anak-anak? Contoh metamorfosis sempurna. Yang berikutnya tadi kan ada 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Yaitu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu pada setiap perkembangannya. Contohnya, apa contohnya? Yaitu kecoa. Pernah lihat kecoa? Jadi kecoa itu berkembang biak dari telur menjadi nipa 1, nipa 2 agak membesar dia. Terus nipa dewasa dan dewasa 1. Jadi kecoanya itu berubah tidak terlalu bentuknya itu tidak terlalu jauh berubahnya ya. Terus contoh yang berikutnya yaitu capung. Pernah lihat capung? Ya, itu adalah contoh perubahan capung. Contoh yang berikutnya belalang itu dari telur, terus apa lagi? Ya, terus dewasa. Jadi perubahan metamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu berbeda dari setiap perkembangannya. Ya, terus ada lagi contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah apa? Ikan. Apalagi contoh yang berikutnya?
padat. Jadi sudah paham semua? Sudah. Ya, Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian membuat bagian yang terpenting dari daur hidup hewan dari penjelasan tadi. Kalian membuat bagian ya. Ibu akan bagikan tugasnya. Nah, Ibu akan memberikan kalian kertas. Jadi tugas kelompok kalian yaitu membuat peta pikiran dengan membuat diagram. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah. Jadi nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil ke kelompoknya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Coba salah satu maju. Nama kelompok kami Sido, Fajar, Bimo, Nanda. Daur hidup hewan. Ada dengan metamorfosis, tanpa metamorfosis, dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Terus contoh metamorfosis tidak sempurna. Kecoa. Tanpa metamorfosis contohnya ikan. Yang kedua kadal. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih kepada Rido, perwakilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil ke kelompoknya. Yang berikutnya kita akan menonton tayangan video tentang daur hidup hewan. Tolong disimak baik-baik karena setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Anak-anak, tadi kita sudah menonton tayangan video tentang daur hidup hewan. Jadi tugas kita berikutnya mengerjakan di dalam kelompok yaitu membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda-beda. Tadi sudah tahu kan perkembangan daur hidup hewan? Sudah tahu? Sudah lihat contohnya? Sudah. Jadi contohnya tadi kalau kupu-kupu itu dari telur, kepompong, telur, ulat, kepompong.
kalian kertas, nanti dikerjakan membuat diagram seperti yang ada di papan tulis itu. Buat kotaknya dulu ya. Kerjakan, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Anak-anak sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, nanti ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kita mulai dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Sebut nama kelompoknya dan jelaskan dari diagramnya. Nama kelompoknya dulu. Nama kelompok Nandar, Bimo, Rido, Fajar. Ya. Daur hidup hewan. Daur hidup kupu-kupu, telur, ulat, kepompong jadi kupu-kupu. Daur hidup capung, telur, nimba, capung imago. Iya, jadi daur hidup hewan yaitu kalau kupu-kupu sudah dijelaskan dari telur, ulat, kepompong dan kupu-kupu. Daur hidup capung itu dari telur, nimpa, Imago atau capung. imago atau capung. Sudah benar? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Nandar dari kelompok 1. Iya. Terima kasih Nandar. Silakan duduk. Dikumpulkan ya. Yang berikutnya kelompok 2. Ayo siapa yang maju? Presentasikan hasilnya. Sebutkan nama kelompoknya. Ya, terus daur hidup. Ya, dari telur, belalang dewasa. Daur hidup ikan. Ada telur, anak ikan dewasa. Ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sudah benar apa belum? Sudah benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu contohnya ada kupu-kupu, kecoa, belalang, ikan, kadal. Ya, banyak sekali hewan. Terus sekarang ini Ibu punya lagu, yaitu lagu kupu-kupu yang lucu. Pernah dengarnya? Pernah. Coba kita dengar sama-sama ya.
ulang ya. Nah, nanti kita sambil nyanyi sama-sama ya. Di situ ada tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah rentana urutan nada yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan alunan melodi yang indah yang teratur. Terdapat dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama kita bahas tangga nada mayor. Apa itu tangga nada mayor? Tangga nada yang nadanya disusun dengan jarak 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Tangga nada ini biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C, bersifat riang gembira. Contoh lagu tangga nada mayor apa? Maju tak gentar. Apa lagi? Bintang kecil. Terus balonku. Yang tadi kita nyanyikan di awal lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikannya dengan riang gembira. Apa lagi contoh berikutnya? Tangga nada minor, Yaitu Hari Merdeka. Terus berikutnya berkibarlah benderaku. Contoh yang berikutnya dari Sabang sampai Merauke. Nomor 8 gebiar gebrak. Yang nomor 9 berikutnya Garuda Pancasila. Terus bangun pemuda. Terus lihat kebunku. Halo halo Bandung. Jadi ini menunjukkan lagu-lagu yang riang gembira, yaitu disebut dengan tangga nada mayor, dinyanyikan dengan riang gembira. Yang berikutnya tangga nada minor. Apa itu? adalah tangga Nada disusun dengan jarak 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Tangga nada ini biasanya diawali dan diakhiri dengan la yang bersifat sedih atau kurang semangat. Kita lihat apa contohnya dari lagu tangga nada minor yang kurang semangat. Contohnya nih, yang sedih lagunya. Contohnya yang pertama itu mengheningkan cipta. Apalagi? Syukur. Ibu Pertiwi. Kasih Ibu. Indonesia Pusaka. Himne Guru. Bagimu negeri. Ibu kita Kartini. Tanah airku. Itu dengan tangga nada minor yang dinyanyikan dengan lagu ekspresi sedih, artinya yang kurang bersemangat. Jadi sudah paham? Apa itu tangga nada dibagi menjadi dua, mayor dan minor. Kalau mayor dinyanyikan dengan bersemangat, kalau minor kurang semangat atau
lagu Jadi tugas kelompoknya, kelompok lagi ya. Tugas kelompoknya, kelompok 1 menyanyikan lagu dengan contoh tangga nada minor. Kelompok 2 menyanyikan lagu dengan contoh tangga nada mayor. Dipikir-pikir dulu apa yang mau kalian nyanyikan ya. Jadi masing-masing kelompok ini menyanyikan lagu minor. Contohnya yang ini lagu mayor. Sudah ketemu apa yang mau dinyanyikan? Lagu apa? Kasih ibu. Coba berdiri aja di sini nyanyi ya. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi takkan kembali. Badai sang surya menyinari dunia. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu mau nanya, ini tadi lagu tangga nada apa? Minor, dinyanyikan dengan rasa sedih dan tidak bersemangat. Sekarang kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 2 menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila dengan tangga nada mayor. Mayor itu dinyanyikan dengan riang gembira. Udah berdiri dulu. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang ibu mau tanya, kalian tadi menyanyikan lagu tangga nada apa? Mayor, yang dinyanyikan dengan riang gembira. Ya anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan tugas dengan cara mempresentasikan hasil tugas kelompok kita. Terus yang terakhir tadi kita menyanyikan lagu. Jadi semuanya cukup bagus, semuanya penuh semangat untuk mengerjakan tugas dan menyanyikan lagu-lagu. Jadi ibu mau menutup pembelajaran kita nanti, kita duduk seperti biasa, sudah tidak berkelompok lagi, karena kita akan mengerjakan proses-tesnya dulu. Kembali di kursinya ya. Ibu akan membagikan proses untuk menilai kemampuan sejauh mana kalian memahami pembelajaran tadi ya. Dikerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, sekarang kumpulkan. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan disebut dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu hewan yang disebut dengan daur hidup hewan. Sedangkan
hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut dengan mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu adakah? Lalat, ada kupu-kupu, adanya nyamuk, adalah lalat. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, apa contohnya? Kecoa, apalagi Rido? Belalang, apalagi capung. Terus yang berikutnya, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing, ada ikan, adakah? Kadal. Terus tangga nada itu terbagi menjadi dua, ada tangga nada mayor, ada tangga nada minor. Tangga nada mayor itu yang dinyanyikan dengan riang gembira. Contohnya tadi lagu Garuda Pancasila, lagu lagu nasional, lagu apa? Indonesia Raya. Terus yang berikutnya tangga nada minor. Tangga nada minor itu dinyanyikan dengan perasaan sedih, yang tidak bersemangat. Contohnya apa? Tadi yang kalian nyanyikan lagu Kasih Ibu, himne guru, lagu syukur. Iya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Ya, penuh semangat ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini penuh dengan semangat. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi anak-anak senang sudah paham tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tugas kalian berikutnya di rumah, kalian mencari, mengamati hewan yang ada di sekitar bersama dengan orang tua. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas tentang rantai makanan hewan ya. Jadi itulah tugas kalian minggu depan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita tutup dengan doa penutup.